terasa sudah masuk paruh akhir di Mencari Pemimpin. Yang ingin saya tekankan di paruh ini adalah apa program yang akan dibawa oleh masing-masing paslon di 3 bulan jelang pemilihan ini tanpa saling nyinyir. Itu ya garis bawahnya, tanpa saling nyinyir satu sama lain. Saya mulai dari Mbak Dini dulu. Boleh nggak saya meresponi sedikit tadi? Saya meresponi sedikit dari yang pernyataan kubu sebelah saya. Nomor 1 mengenai masalah BPJS tadi ya, dan mengenai hutang. BPJS kita harus membedakan antara kebijakan dan kegiatan. Program, kebijakan, kegiatan. Suatu kebijakan program itu bukan berarti gagal pada saat implementasinya ada kekurangan. Jadi jangan digeneralisasi kalau kegiatannya itu pelaksanaannya ada yang belum sempurna berarti dibilang program gagal, itu salah ya kan. Kedua, masalah utang, negara mana yang nggak punya utang? Utang itu it's okay sepanjang kita punya ability to repay. Yang penting kan kemampuan kita untuk membayar. Ya, seperti tadi dikatakan, kalau kita tidak punya credibility, orang pasti nggak akan memberikan hutang kepada kita. Oke, cukup segitu saja. 3 bulan ke depan ini, yang jelas kita akan bekerja lebih keras untuk menangkis hoax, dan karenanya TKN akan membuat preskon mingguan untuk membantu publik mengedukasi menepis isu-isu hoax, untuk meng-clear up atmosfer supaya sosialisasi daripada capaian kinerja Pak Jokowi dan juga program kedepannya itu bisa disampaikan dengan mudah. Dan untuk itu kita sudah punya namanya Jokowi Apps, baru diluncurkan kemarin. Jadi teman-teman di sini atau pemirsa di rumah bisa download Jokowi Apps dari Play Store atau App Store. Di situ masyarakat akan bisa mengenal lebih jauh gitu ya, mengenai Pak Jokowi, mengenai Pak Kiai Ma'ruf Amin, apa saja sudah dikerjakan beliau, dan bagaimana program ke depan tanpa hoax dan tanpa nyinyir. Oke, terima kasih Mbak Dini. Bung Ferdinand. Ya, yang pasti bagi kami ini kan kampanye akan semakin intens ya, semakin tinggi frekuensinya bahwa kami akan mendatangi masyarakat ya, dengan bertemu wajah ke wajah, menyampaikan program apa yang akan kami sampaikan, bahwa banyak sekali masalah kebangsaan yang kita hadapi sekarang, mulai dari isu lapangan kerja, isu subsidi, isu BPJS kesehatan, isu utang yang tidak terkontrol, dan masalah BBM segala macam itu, termasuk tadi subsidi pupuk ke petani, termasuk supaya tidak impor di saat petani panen. Ini banyak sekali program yang kita sudah siapkan, dan ini kita akan sampaikan ke masyarakat 3 bulan ke depan hingga menjelang minggu tenang ya, pada saat kampanye dilarang. Jadi program yang akan kami sampaikan, kami juga akan mengatur strategi sedemikian rupa, termasuk bagaimana kami akan memutihkan Jawa Tengah yang selama ini disebut kandangnya Bang Deddy Sitorus sebagai kandang merah ya. Jadi kami akan putihkan di sana, maka kami telah membangun posko di sana, bahkan posko di dekat rumah Pak Jokowi. Bahwa saat ini kami pun mendapat sumbangan material dari masyarakat Solo, dan ini akan kami terus kembangkan, kami lebarkan sayapnya untuk memutihkan Jawa Tengah, karena kami Jawa Barat sudah menguasai, Jawa Timur optimis kami kuasai, dan insya Allah Prabowo Sandi menang 2019 ini. Saya kira gini ya, kalau lihat hasil surveinya tadi memang di Sumatera kita agak keteteran. Di samping hoax soal agama Pak Jokowi, soal PKI segala macamnya, yang paling berpengaruh di sana memang menurunnya harga karet, kelapa sawit, kopi, kokoa, dan semua komoditi. Ini murni sebab ekonomi dunia yang lesu. Cina yang dulu 10% pertumbuhannya menyerap semua komoditi itu, turun antara 6-7%, akhirnya barang kita tidak terjual. Jadi bukan pemerintah. Tapi saya sudah mendengar sendiri bahwa pemerintah berencana membangun pabrik ban di Sumatera, juga menyelamatkan petani sawit kita. Nah, ke depannya apa yang mau diniin? Saya kira Pak Jokowi bukan musuhnya Pak Prabowo. Mereka berteman. Kita juga sesama pendukung tim sukses, hanya menjalankan tugas dan mandat. Tetapi di luar sana banyak masyarakat yang begitu berlebihan, ya, sehingga publik ini begitu keras. Ya. Saya berharap ini jadi pertarungan politik yang beradab. Pertarungan politik yang membawa kita selangkah lebih maju. Saya sebetulnya sedih dengan debat-debat seperti ini. Kenapa? Kita tidak bisa berbicara, kita hanya berteriak. Dan saya kira ini cerminan masyarakat kita di bawah. Dan jadi saya berharap ke depan 3 bulan, kalau Pak Jokowi pasti tetap bekerja, tidak terlalu banyak kampanye, hanya Sabtu dan Minggu. Tapi saya berharap, marilah kita kan, yuk kita majulah bareng-bareng gitu ya. Jangan terlalu ini. Ya, saya ingin menegaskan lagi bahwa 3 bulan terakhir ini akan dipergunakan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk terus menyampaikan program-programnya kepada masyarakat dimulai tanggal 9 Januari besok. Bagaimana Pak Prabowo akan langsung menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Contoh ya, yang akan kita lakukan ini, kita tahu Indonesia setiap tahun ada 800.000 hektar
hutan yang rusak. Ada 88 juta. Yang bisa kita pergunakan itu 70 juta. Lahan hutan yang rusak itu bisa direvitalisasi lagi. Nah, kami akan melakukan revitalisasi. Dan itu bukan akan. Partai Gerindra sudah melakukan hal itu di Kalimantan sekarang. Kami sudah melakukan percobaan, melakukan langkah-langkah membangun hutan yang rusak dengan membangun hutan aren dengan cara tumpang sari. Itu menghasilkan ya, biodiesel. Ya. Sehingga Mbak, kita tahu 10 tahun lagi minyak Indonesia habis. 25 tahun lagi gas Indonesia habis. 40 tahun lagi batu bara kita habis. Partai Gerindra bersama koalisi dan Pak Prabowo dan Bang Sandi sudah memikirkan itu. Kami sudah menyiapkan Indonesia akan menjadi negara superpower biodiesel. Untuk apa? Sehingga kita bisa bukan hanya swasembada pangan, tapi kita bisa swasembada energi. Jadi setiap program yang dibikin, disampaikan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi bukan akan, tapi sudah kami kaji, sudah kami lakukan supaya tidak menjadi kejadian di 2014 kemarin. Ada orang yang berjanji tidak akan utang. Ada orang yang janji tidak akan impor. Bilang uangnya banyak ternyata utang gitu loh. Dan Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak ingin mengulang kesalahan orang yang 2014 berjanji manis kepada rakyat Indonesia. Gitu loh. Baik, terima kasih Bung Andre. Berikutnya saya akan undang Bung Emrus Yombing, panelis kita. Dari tadi kan kita bicaranya program, tapi nampaknya masih banyak juga yang terpancing untuk berbicara soal masing-masing pribadi kandidat. Jadi kalau Bung Emrus melihatnya seperti apa sih? Baik, saya pikir supaya kampanye kita ini ke depan produktif dan lebih baik, kita mengharapkan bahwa hoax mari sama-sama kita tolak. Kalau misalnya sebelah kiri saya diserang hoax, harusnya yang membela yang sebelah kanan saya. Kalau yang diserang hoax ini, yang sebelah kanan saya membela, saling membela. Siap Pak Emrus. Jangan terjadi saling pembiaran terhadap hoax. Saya mau jawab. Harus musuh bersama. Ya betul, hoax musuh bersama. Saya mau katakan dari pendapat dari orang bijak. Kita tidak boleh membiarkan segala sesuatu itu terjadi. Kalau terjadi pembiaran, sama saja kita bagian dari perbuatan yang tidak baik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan kita akan perdebatan tanggal 7 Januari. 17 Januari. Maaf. Saya mengharapkan kepada para kandidasi supaya nanti konsep-konsep yang diperdebatkan didefinisikan dulu bersama. Jangan nanti berdebat pada level definisi konsep. Sehingga pada substantif yang pembicaraan. Seringkali saya melihat dalam suatu perdebatan, bahkan 2014 yang lalu, diperbincangkan tentang istilah. Istilah itu didefinisikan bersama sehingga yang diperbincangkan adalah... Jadi intinya adalah debat nanti harus substansi ya? Substansi dan tidak pada level konsep istilah. Dan sama-sama harus lawan hoax, kabar bohong apapun, jelang pilpres ini jadikan pilpres yang beradab. Betul, situ. Terima kasih banyak untuk semua narasumber, Bung Andre, Bung Ferdinand, Bung Emrus, terima kasih Mbak Dini, terima kasih Bung Dedi dan juga kawan-kawan di sini. Saya Friska Clarissa menutup Mencari Pemimpin kali ini. Selamat malam, sampai jumpa.